Shalom. Oras. Menjua-jua. Jehovah. Terpikir oleh suaraku. Terpikir itu. Nakaningan. Shalom niku. Anong dong perjanita molo holat salumin na kurang lengkap. Jadi bolo lengkap na damang do dainang Shalom Alehem. Di urokot dong perjanita na ado artinya pungin. Bahasa Ibrani to ani. Shalom Alehem. Dokon damai sejahtera bagimu. Jadi memang bola-bola salum damai sejahtera. Jadi inna musi arong dua alus ni. Aha alus na niku. Wa alaihim salum. Berjang jartinya pungin niku. Artinya tongan bagi kamu juga damai sejahtera. Jadi damang do dainang molo hudokon Shalom Alehem alusna hadira kani wa Alehem Shalom. Shalom Alehem bahasa Ibrani itu ni. Sadarumput doi itu bahasa Arab. Bolo bahasa Arab medokon Waalaikum salam. Jadi mulu alus lah ada mangdo daina. Adong na nekel, adong na tersenyum, alus lah. Asing lagi reti. Alus lah. Wassalamualaikum. Waalaikum. Malo-malo dala damang do dainang ba. Nakaningan di dokon amang si Jalimun tiro selamat malam pinita si dia ti. Alay hubege lusta olam malam do. Di udok maju selinai selamat malam madita si dia. Biasanya nakasoni dita. Wala naman ningkat-ningkat. Dungat temadok selamat pagi, selamat malam, malam. Pagi. Padahal sebenarnya damang do dainang na porlua ado di si selamat na ido kan. Dang malam na ino porlu, selamat na ido. Kita satu joro di tahun alami selamat do kita. Boy kita diiring-iring tua perjalanan tasyan ingan at tabi. Jalabu ini tarikta di Borneo di son, alaniaha, alani selamat, dan alani si selamat dokter. Selamat Natal mari tadi. Damang do dainang nani halongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Nakaninga ngagudang kita bigi hata ni Tuhan melalui akan liturgi naung di jahahon aka anak kota nang songoni aka kaum ibu, kaum bapak, bahkan aka pengurus. Jadi ngamat segudang di hata di wanita bigi. Wah perlu yang marjalisa. Asing tong dang anu ngadusi. Kira-kira perlu yang marjalisa. Enggak gudang bigi bigi kan. Apalagi mesti damang do dainang dison di gerti pacaran tong ay baik panitia dison judul lah. Ay baik panitia dison judul lah. Mga trupuk na unang homabia ay nunga tubuh Tuhan Yesus Kristus di padua jolma manusia. Supte mana hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus membuat gogo apul-apul dos pasu-pasu tuhita ganut. B na adong di STM Paramuson. Ngay di boto hamu be ka. Artina anu jam itaw ngay boto hamu be.
Di depan na pura-ura penakan ira-ira perlu do merjamita. Alay ala rindu do damang do dainang mabigay hatan ituan batong matong merjamita wade. Walang intermeso di. Asabwa, aso ng tigang. Alaw boto na kang damang do dainang sejauh pera mo tinga tigang kan. Saat di gereja mesti tigang, barang binaw to betong da. Mula mesti kanon, tigang mesti ba. Ito kan. Maguna na hita rotun marnatal ison ang gotong do tigang-tigang kan. Tigang kajagu sa 75 tahun tong tigang. Mulak kita mesti tong tigang. Dadinggan na tong damang dunay nang nakanik kita mungkin rosya jabut tabi tigang kita. Alay dung mulak kita sonon dan tigang betong. Relax. Nakaninga buhi niya matay sira jirupur na marutuson. Alay dung mulak tanog gabi gateng di beringin atay. Nang tuwi si balik na kan. Nakaninga ni natanay inatay murni. Sira jirupur na may ibering amat tanay. Alay dung mulak sanon. Kan tipido kaya inatakubber. Kaya rubibiring sononin na. Ala niya ada mangdunay na. Ala na ngalaw di si tigang. Sibat kita nama nadong. Damang do dainang hatan ituhan. Usahahon imana nabuat konsian bahasa Indonesia. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Sekali lagi, Lukas pasal yang kedua ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13 saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemudian Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surgawi yang memuji Allah, katanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berita Natal ataupun berita kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia pertama sekali disampaikan kepada para gembala-gembala. Ketika saya membaca ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mulai berpikir, kenapa Allah menyampaikan berita itu yang pertama sekali kepada gembala-gembala? Bukankah pada waktu itu di situ ada raja? Adong botai raja di waktu Adong berarti Raja Herodes. Bukankah pada waktu itu ada imam-imam? Ada. Orang Lewi. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mencatat bahwa berita Natal itu pertama sekali berita kelahiran Tuhan Yesus Kristus disampaikan kepada para gembala-gembala. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sejenak kita melihat latar belakang daripada gembala-gembala yang ada di padang itu. Sebenarnya gembala-gembala ini, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mereka adalah kaum termarginalkan, kaum terpinggirkan. Bahkan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkali orang menganggap bahwa para gembala adalah manusia berdosa. Padahal sendiri itu berdosa kan? Firman Tuhan katakan bahwa seorang pun tidak ada yang benar. Bahkan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, para gembala-gembala yang ada di sekitar Palestina, di sekitar bangsa di Israel, mereka adalah orang-orang yang tidak dipercaya, saudara. Itu sebabnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Sesungguhnya ini sesuatu hal yang tidak masuk akal bagi manusia. Kenapa saya katakan seperti itu, saudara dikasihi Tuhan Yesus? Bukankah berita yang disampaikan itu adalah berita yang sangat sungguh luar biasa? Karena apa? Karena menyangkut seluruh umat manusia. Bukankah berita yang disampaikan oleh para malaikat itu tentang keselamatan umat manusia? Tetapi, kenapa Allah memilih para gembala-gembala sebagai sarana untuk menyampaikan, untuk memperdengarkan berita keselamatan? Ini bagi saya, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesuatu hal yang tidak masuk akal. Kalau saya saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka akan saya pilih para raja-raja yang ada pada waktu itu. Kalau saya saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, akan saya pilih para imam-imam. Karena apa? Karena mereka lah yang lebih didengarkan oleh umatnya. Kalau misalnya Bapak penasehat memberikan, katakanlah, arahan begitu, tetapi diwakilkan kepada orang yang terkecil di kumpulan kita ini, mangna tidak dana dilihat, ulala kita bingung dokan. Jalan mungkin penasehat memberikan ini. Ikut tu dengan penasehat dan lain, mangna tu pengurus dokter. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya sampaikan tadi, ini sesuatu hal yang di luar daripada logika manusia. Tetapi saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah yang disebut dengan kasih karunia itu. Jadi ketika kita berbicara tentang kasih karunia, bukan karena kehebatan saya, bukan karena kegantengan daripada Bapak Pendeta Nababan itu. Ganteng donai now. Bola amat kasih mamora madok ko ganteng. Ala kebetulan berabang iba. Gantengin mo. Bukan karena kecantikan kita, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, makanya Allah memilih kita, tidak. Tetapi semuanya oleh karena kasih karunia. Dan itulah yang sedang terjadi kepada para gembala-gembala ini. Ketika malaikat-malaikat itu datang, dikatakan firman Tuhan tadi, dikatakan bahwa malaikat-malaikat itu tiba-tiba datang, tiba-tiba ada di tempat itu. Sehingga Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melihat itu para gembala-gembala ini mengalami ketakutan yang sangat sungguh luar biasa. Ditambah lagi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dikatakan kemuliaan Allah melingkupi daripada ruangan itu, daripada tempat itu, saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus. Sehingga para gembala-gembala ini merasa takut, merasa ketakutan yang begitu luar biasa, saudara. Tetapi para malaikat itu berkata, jangan takut, jangan takut. Itulah yang dikatakan oleh para malaikat itu kepada para gembala-gembala. Karena apa Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Para gembala-gembala ini menyadari bahwa mereka adalah manusia berdosa. Sementara pesan yang datang itu, bahkan juga kehadiran Allah sungguh nyata di tengah-tengah mereka. Mereka sadar itu, saudara. Ya, kalau dikatakan kemuliaan Allah ada bersama-sama dengan mereka. Artinya apa Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus? Allah yang kudus itu sedang hadir di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa ini. Apalagi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mulai dari perjanjian lama, akhir dari perjanjian lama sampai awal daripada perjanjian baru. Ada sekitar 400 tahun Allah tidak pernah berfirman kepada manusia. Itulah yang disebut dengan zaman ke-8. Selama 400 tahun. Jadi ketika firman itu mereka dengar, ketika berita itu mereka dengar, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, mereka mengalami ketakutan yang begitu luar biasa. Tetapi para malaikat itu berkata, jangan takut. Hari ini Kristus lahir, Juru Selamat lahir di kota Daud. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, berbicara tentang ketakutan, semua manusia pasti mengalami, pasti diperhadapkan kepada ketakutan. Idote,
Adong do di tahun lain hari rodang adong rasa takut kah, habirat kah? Saya pun sudah yang dikasih Tuhan Yesus sebagai seorang pendeta mengalami ketakutan juga. Zakarias, Maria, bahkan juga Yusuf, bahkan juga Herodes. Tetapi Herodes takutnya beda dengan takut yang dialami oleh Yusuf dan Maria. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, semua kita manusia ini pasti mengalami yang namanya ketakutan itu. Tetapi persoalannya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan sampai ketakutan itu yang merajai kehidupan kita. Ya, jangan sampai ketakutan itu yang merajai kehidupan kita. Artinya ketakutan yang mengontrol ke seluruh kehidupan kita, ketakutan yang menjadi center, yang menjadi pusat daripada kehidupan kita ini. Harusnya kita yang mengendalikan, saudara. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam tema kita tadi dikatakan unang ho mabia. Ini merupakan jaminan sekaligus juga janji Allah kepada manusia. Berbicara tentang janji saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, janji, seberapa banyak pun janji Allah kepada manusia, Allah tidak pernah ingkar janji. Tetapi beda dengan kita manusia, ya. Kalau orang tua kita katakan kepada anak kita, ucok, molo naik kelas doan noko, ranking tolu pe, pokoknya tuorok kuma lereng do tae, sepeda. Nanti akan saya beli sepeda supaya ucok bisa naik sepeda ke sekolah. Belajar metong yang ketokan, mati-mati yang memang. Tidak mengenal siang dan malam, tidak mengenal waktu, walaupun waktu itu sudah menunjukkan jam 10. Pokoknya saya harus juara 3, kalau bisa juara 1, supaya sepeda bisa dibelikan oleh bapak saya. Soal kerinduan di sekolah tuh, kan? Anak nggak bertekad di mana? Nggak sampai mati-matian di mana belajar, juara tuh mana? Juara 2. Ipa-imay mana matong? Ay so na suarong lo ke mobil nalau manaruon sepeda. Di paingot mana bapak nih? Bapak, ay nasa lihat ka bapak sunod dito bapak dia. Ang mahasil rapot ko bapak. Juara 2. Dia do janji bapak eh. Audok pe songoni asa rindas do belajar ina musilat. Ini janji manusia, saudara yang kasih Tuhan. Janji manusia bisa berubah setiap saat. Hari ini diucapkan A, besok bisa berubah. Jangankan besok, beberapa jam kemudian juga bisa berubah. Yang A dari A menjadi B. Itu janji manusia, saudara. Sekarang ini adalah bulan-bulan menjelang pilkada, pemilu. Ya kan? Banyak caleg-caleg mengumbar janji-janji. Sehingga dong amat kosongan. Kuli-kuli ngaca ini. Baca. Jolmahama naburji mendadak ini. Asing jolmaha naburji mendadak. Berang bilang kecokan. Becalik ini. Berbahasa calik. Ayo. Calik ini sosok itu burjin. Alay da mong doday ng molo. Tumpe adong calik di tunga-tunga tao. Dang songono ni tunga. Ito kan? Ikut calik na bertanggung jawab ketungan. Molo idi atau ni mana. Ito na diperjuak ni mana. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tadi alam berjanji kepada gembala-gembala itu. Bahkan juga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, janji itu bukan hanya kepada para gembala-gembala, tetapi juga kepada kita, semua umatnya. Dia katakan, jangan takut. Kalau Allah berkata, jangan takut, unang homabia. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah sedang menjamin. Allah sedang memberikan jaminan kepada kita. Kepada para gembala-gembala apa jaminannya?
Hari ini telah lahir juru selamat dunia. Dan saya baca firman Tuhan ini, saudara yang kasih Tuhan Yesus. Ketika Tuhan berkata, jangan takut, selalu ada solusinya. Itu luar biasanya Allah kita. Ketika Allah berkata, jangan takut, pasti di belakangnya itu ada solusinya, saudara yang kasih Tuhan Yesus. Firman Tuhan katakan, jangan kamu khawatir. Burung di udara dia beli. Ini jalan keluar. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Itu jalan keluar. Itu solusi, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kata ataupun kalimat jangan takut di dalam Alkitab ini dicatat sekitar 360 kali. 360 kali, Bapak Ibu. Dalam kalender bangsa Israel, kalender mereka itu ada 360 hari. Artinya apa Bapak Ibu saudara yang kasih? Setiap hari Tuhan berkata kepada umatnya, jangan takut, jangan takut. 360 hari. Jadi setiap hari Tuhan berkata seperti itu. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Unang homabia, ngatubu si palua, lima Kristus Yesus di kota jauh. Apalagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Temata, mengasih temata madokon. Hati tubuh ni tuata Yesus Kristus. Mabuan gogo aku lapul. Dohot pasu-pasu tuhita ganup de na adong di STM Paramosong. Mabuan gogo. Memberikan kekuatan penghiburan. Manusia terbatas menghibur, saudara. Keluarga kita terbatas menghibur. Bahkan orang-orang pintar terbatas menghibur seseorang. Tetapi Allah kita tidak terbatas di dalam menghibur seseorang. Selanjutnya di sidang menggodainan. Dohot pasu. Berkat-berkat dikirim oleh Tuhan kepada siapa? Kepada mereka-mereka yang tidak mempunyai gaya hidup takut. Sehingga hari demi hari hidupnya selalu dipenuhi dengan takut. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Begitu luar biasa jaminan Tuhan kepada kita semua. Demikian juga perkumpulan kita ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sesungguhnya tadi penasihat kita sudah menggambarkan kepada kita banyak sekali peristiwa, kejadian-kejadian yang sudah dialami oleh keluarga lepas keluarga yang ada di tengah-tengah STM Paramos. Bahkan tahun yang baru nanti tahun 2014 kita satu orang pun tidak ada yang mengetahui. Tetapi jaminannya apa? Jaminannya adalah berita Natal pada saat malam hari ini. Tuhan katakan, unang homabiar, ainunga tubuh tuata Yesus Kristus, sifadua, jolma manusia. Luar biasa Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dari renungan kebenaran firman Tuhan pada saat malam hari ini, saudara. Dari pembacaan kebenaran firman Tuhan ini, paling tidak ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah memperhatikan kaum rendah. Gembala-gembala diperhatikan oleh Allah. Ya, Allah bukan saja milik mereka yang duduk di singgasana, tidak. Tetapi Allah juga milik mereka yang menurut tatanan manusia, yang menurut tatanan masyarakat kita, ada kaum rendah, ada kaum tinggi. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam pandangan Allah tidak ada seperti itu. Itu berita yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, semua manusia berharga dan istimewa di hadapan Tuhan. Bukan karena saya pendeta, maka saya di spesial istimewa bagi Tuhan, tidak. Sementara jemaat biasa tidak, tidak saudara. Mau pendeta, mau Bapak Ibu jemaat biasa, semuanya kita istimewa di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena kita dicipta segambar dan seturut dengan rupa. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lewat perayaan Natal ini saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka kita tidak perlu lagi berkata seperti ini. Saya takut.
Apa yang ingin saya buat untuk menyekolahkan anak saya? Ekonomi saya seperti ini. Suami saya pekerjaannya seperti ini. Saya adalah orang kantoran. Saya karyawan biasa. Sehingga saya tidak mampu menyekolahkan anak-anak saya. Dagangan saya adalah seperti ini. Jangankan dagangan yang hanya 2 macam. Dibajak itu bermacam-macam dagangan seperti ini. Lewat perayaan Natal ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak ada lagi perkataan seperti itu dari dalam kehidupan kita. Bahkan sepulangnya kita dari tempat ini, rasa takut, rasa khawatir, rasa was-was yang ada di dalam kehidupan kita, kita mau serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan yang sudah menjamin. Tahukah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Sedikit lagi Bapak Ibu. Tahukah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa takut itu, ketakutan itu sesungguhnya penyakit bagi manusia. Berapa banyak orang yang bunuh diri, ya, oleh karena takut menghadapi kehidupan ini. Bukan karena mereka tidak ada uang, saudara. Mereka adalah orang-orang kaya, ya. Kalau kita dengar di televisi, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba-tiba ada seorang pengusaha dikatakan lompat dari pusat perbelanjaan dari lantai 6. Bukan karena mereka tidak ada duit, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini ada jaminan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, pribadi lepas pribadi. Bahkan semua kita anggota yang ada di STN Parahmas. Amin. Kita berdoa.